Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat pada malam hari ini saya sempat membuat tugas saya, yaitu perang konflik Rusia dan Ukraina. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti sekarang ini. Langsung saja, konflik Rusia dan Ukraina. Menurut sejarah, konflik Ukraina dan Rusia sudah lama. Dahulu Ukraina, Rusia dan tetangga Belarusia menjadi negara adidaya di abad pertengahan. Sebagian besar wilayah mencakup Eropa Timur. Kedua negara ini mempunyai bahasa, sejarah, dan politik. Presiden Putin dari Rusia mengklaim negaranya dan Ukraina adalah salah satunya. Klaim tersebut menyebut Ukraina termasuk peradaban Rusia. Namun Ukraina menolak klaim ini. Pada tahun 2005 dan 2014 terjadi revolusi di negara Ukraina. Negara Ukraina tersebut menolak supremasi Rusia dan mencari cara untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. NATO adalah aliansi militer yang terdiri dari 28 negara di Eropa dan Amerika Utara. NATO mewajibkan anggota setiap negara mencari solusi damai dan menuntaskan konflik. Posisi NATO murni sebagai aliansi pertahanan. Jika salah satu negara diserang, maka anggota dari negara NATO mewajibkan untuk solidaritas. Berikut saya akan menjelaskan latar belakang konflik kedua negara ini. Berikut penyebab konflik Rusia-Ukraina. 1. Pada tahun 2013 awal mula krisis di Ukraina ketika terjadi protes di ibu kota Kiev, Ukraina. Pada November 2013, Presiden Viktor Yanukovych dari Ukraina menolak untuk kesepakatan dan ekonomi dengan Uni Eropa. 2. Pada tahun 2014, pasukan militer Rusia mengambil wilayah Crimea, Ukraina. Warga Crimea juga memilih bergabung dengan Federasi Rusia dalam sebuah referendum. Kemudian Presiden Vladimir Putin menjelaskan perlunya perlindungan dan hak-hak warga negara Rusia serta penutur bahasa Rusia di Crimea dan Ukraina Tenggara. Krisis ini membuat perpecahan etnis. Terjadi gerakan separatis yang mendukung Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk. Di Ukraina Timur, gerakan separatis ini ingin melakukan deklarasi kemerdekaan dari Ukraina. 3. Tahun 2015, negara Ukraina menjadi krisis internasional bulan Juli 2014. Ini membuat Amerika Serikat dan Uni Eropa berselisih dengan Rusia. Terjadi kecelakaan pesawat penerbangan Malaysia Airlines
Airlines yang ditembak jatuh di wilayah udara Ukraina. Kecelakaan pesawat tersebut menewaskan 298 penumpang. Bulan Oktober 2015, penyelidik dari Belanda menyimpulkan pesawat tersebut jatuh karena rudal darat ke udara buatan Rusia. Keempat, tahun 2015. Para penyelidik menjelaskan sistem rudal disediakan oleh Rusia bulan September 2016. Sebelumnya negara Prancis, Jerman, Rusia, dan Ukraina melakukan kesepakatan untuk menghentikan kekerasan di bulan Februari 2015. Perjanjian tersebut mencangkut gencatan senjata, menarikkan senjata, dan kontrol penuh pemerintah Ukraina untuk mengurus wilayah konflik. Tetapi penyelesaian diplomasi tidak berhasil. Di tahun 2016, NATO mengumumkan aliansi akan menggerakkan 4 batalion ke Eropa Timur seperti Estonia, Latvia, Lithuania, dan Polandia. Pasukan ini untuk mencegah agresi Rusia di wilayah Eropa Timur. Pasukan NATO ini bergabung dengan 2 brigade Angkatan Darat Amerika Serikat. Pengarahan pasukan ini terjadi bulan September 2017. Sejak konflik di tahun 2014, warga Ukraina mendapatkan serangan siber. Pada tahun 2016, warga Kiev terkena pemadaman listrik. Tahun 2017 terjadi serangan siber komputer pemerintah dan bisnis di Ukraina. Nah, di tahun 2018 Ukraina menyetujui untuk bergabung dengan NATO untuk latihan udara skala besar. Bulan Oktober 2018 pelatihan tersebut dilakukan di wilayah Ukraina Barat. Latihan tersebut dilakukan 1 bulan setelah Rusia mengadakan latihan militer tahunan. Adapun dampak konflik Ukraina dan Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina berdampak pada politik, pengendalian senjata, terorisme, dan ekonomi di dunia. Konflik di Ukraina beresiko memperburuk hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia. Berikut dampak konflik Ukraina dan Rusia. 1. Krisis energi. Konflik kedua negara akan berpengaruh pada pasokan gas alam di Eropa. Selain itu, harga minyak bisa meningkat karena konflik ini. Pembeli tidak dapat membeli produk energi dari Rusia. Gas alam Rusia menyumbang sekitar 40% pasar Uni Eropa. Makanya konflik ini bisa mempengaruhi harga gas alam dan minyak dunia. 2. Bidang pertanian. Ukraina mengekspor gandum sekitar 95% melalui Lautan Hitam. Sekitar 50% ekspor gandum dikirim ke negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Ukraina juga memasok jagung ke Mesir. Konflik antara Rusia dan Ukraina dapat berdampak pada pasokan pertahanan ke negara Afrika dan Timur Tengah. Akibatnya terjadi kenaikan harga di bidang pertanian. 2. Krisis kemanusiaan. 3. Krisis kemanusiaan. Akibat konflik di Ukraina terjadi krisis kemanusiaan.
Persatuan Bangsa-Bangsa PBB memperkirakan jumlah penerima bantuan dari tahun 2022 akan meningkat. 4. Terjadi inflasi. Amerika termasuk produsen dan pengekspor energi, sehingga ekonomi tidak dampak pada konflik Ukraina. Tetapi konflik antara Rusia dan Ukraina berdampak pada inflasi. 4. Kenaikan suku bunga. Cara mengatasi inflasi adalah menaikkan suku bunga. Sebagian besar pakar ekonomi memperkirakan terjadi lonjakan harga karena konflik di Ukraina. Konflik ini berdampak pada inflasi jangka panjang. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.